Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita kenikmatan, kekuatan jasmani, kekuatan rohani, kekuatan iman, hingga pada sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, manusia paling mulia di hadapan Allah, yang mana dengan jalan beliau kita sampai pada hari ini di zaman yang terang benderang. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil jaza nanti. Yang ketiga, berdirinya Bapak di sini di hari ke-21 Ramadan. Alhamdulillah kita masih istiqamah sama-sama menjalankan ibadah di bulan suci yang sangat mulia ini. Berdirinya Bapak di sini akan menyampaikan materi kultum, kuliah 7 menit seperti biasa yang disampaikan oleh guru-guru lain kepada anak-anakku, siswa dan siswi SMP Permata Insani, yang berjudul Kemuliaan Malam Lailatul Qadar. Hari ke-21 adalah hari pertama di fase ketiga bulan suci Ramadan. Di pertemuan sebelumnya, di kultum Bapak sebelumnya, Bapak menyampaikan ada fase pertama, ada fase kedua, dan fase ketiga di bulan suci Ramadan. Fase pertama kita diuji fisik kita, dicoba untuk beradaptasi bagaimana kita menyesuaikan diri yang tadinya kita kuat untuk bersantap ria setiap hari, kita kuat untuk minum, makan, dan lain sebagainya. Pada bulan suci Ramadan kita diuji untuk bersabar, menahan lapar, menahan haus. Kita diberikan kekuatan untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase yang menguji fisik kita. Fase yang kedua adalah fase di mana kita diuji untuk menjaga keistiqomahan kita. Dan fase yang ketiga adalah fase di mana kita diuji keimanan kita. Kenapa seperti itu? Karena setelah kita melalui fase pertama dan fase yang kedua, fase yang ketiga adalah fase yang terakhir, di mana orang-orang yang menjalankan ibadah puasa mulai berkurang tingkat keimanannya. Tarawih di masjid-masjid mulai berkurang softnya. Orang yang bertadarus, orang yang melaksanakan i'tikaf di masjid mulai tidak nampak. Bahkan yang kita alami pada zaman ini adalah di mana 10 hari bulan suci Ramadan adalah orang-orang memenuhi pasar-pasar, orang-orang memenuhi tempat pembelanjaan. Di situ ya yang kita harus jaga, bahwa fase yang ketiga ini atau fase di hari 21 bulan suci Ramadan adalah fase ujian untuk keimanan kita. Lagi-lagi bagaimana cara kita untuk menjaga keistiqomahan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kembali ke topik kita, judul kita pada hari ini adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini adalah salah satu hadiah untuk kita yang terus beristiqamah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Mari kita sama-sama menyimak makna dari surat Al-Qadr tersebut. Yang pertama, ayat yang pertama adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, sesungguhnya Allah menurunkan. Kembali dalam ayat ini disampaikan adalah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat yang kedua, kita diberikan pertanyaan, tahukah kamu wama adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka dijawab di ayat yang ketiga, yaitu malam yang lebih mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat selanjutnya diterangkan lagi, Allah memberikan bocoran. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan yang terjadi pada malam itu. Lalu ayat yang selanjutnya, sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Maka Allah dalam ayat ini sudah menggambarkan bagaimana mulianya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar juga bisa kita simak, bisa kita artikan dalam arti lugawinya atau arti dalam bahasanya. Arti dalam bahasa Al-Qadar adalah takdir. Sedangkan arti dalam Al-Quran Al-Qadar adalah kemuliaan. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar untuk sama-sama kita resapi, kita maknai, dan kita amalkan. Mudah-mudahan pada fase terakhir, hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita bisa mendapatkan malam tersebut dan sama-sama mendapatkan kemuliaan di malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Apa yang bisa kita sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan semuanya kembali lagi agar beristiqomah, kembali berniat, kembali mengumpulkan kekuatan untuk bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.